استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو اتوب اليه بنية القبول وتمام كل سن معمول والى حضرة سيدنا نبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى بيته الكرام اصحاب القرابة والتابعين وذريتهم اجمعين ثم الاخرين سيدنا الحسن البصري وسيدنا جنيد البغدادي والشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ محمد بن عبد الكريم السمن المدني ومولانا الشيخ محمد أرشد بن عبد الله كلام بجان البنجري والشيخ محمد كسب الأنوار بن حاج إسماعيل البنجري والشيخ سيد محمد بن عبد الجليل المكي والشيخ محمد سلمان عبد المغنيل البنجري والشيخ محمد سلمان بن مويا والشيخ محمد سلمان بن عبد الجليل والشيخ محمد زين بن عبد الغني البنجري وصولهم وفروعهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ولي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصيتهم وكرامة في الدين والدنيا والآخرة ويبارك لنا في أولادنا وذريتنا ويرزقنا برهم ويحفظهم فتنة هذا الزمان يا حافظ يا حفيظ احفظنا وجمع أهل وليا من جميع الآفات والآفات والهزية والبلية اللهم اجعلنا جمعنا هذا الجمع مرحوما وتفرقنا من بعد فرقا معصوما واختم بالصالحة أعمالنا وطول أعمالنا في خير ولد وعافية وعلى هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي وأهل النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي أرسل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بكمال الشريعة وخالص الدين وعلى جيد رسالته بباهر الخوارق وأيده بكمات الأصحاب المهتدين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus junjungan kita yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang hadirnya beliau yaitu membawa syariat yang sempurna serta agama Islam yang bersih serta menghiasi atas kerasulannya dengan berbagai peristiwa yang luar biasa yang beliau miliki ataupun mukjizat yang Allah berikan kepada Sayyidul Wujud baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga berkah daripada beliau kita tentunya umat sidin kita nilai sangat bersyukur dengan cara mudah Allah Subhanahu wa taala menghadirkan Rasulullah untuk Nabi Muhammad diutus sebagai nabi, sebagai Rasulullah, sebagai nabi umat Islam, yaitu memberikan jalan yang mudah untuk menuju kepada Allah selain daripada agama-agama sebelumnya. Adapun cara ataupun jalan ya kan untuk menuju kepada Allah itu ada berbagai macam cara dan kemudahan, tergantung kita apakah kita hendak nang mudah kah jalannya, hendak nang lalih kah, atau lang lambat kah. Sebenarnya seberatan hendak lakas. Ya kalau hendak lakas lah beratan lah. Lakas mati. Mati itu kira bertemu Allah juga. Ya tadi orang para wali-wali Allah tuh yang mati sudah mutu qabla an tamut. Matikan dirimu sebelum kau mati. Itu bukan wali-wali Allah, bukan orang-orang yang sa'arif billah, inya sudah kayak itu. Makanya orang-orang wali Allah ini ketika dipuji, inya tuh ada bangga,
Karena memuji dirinya hakikatnya terpuji Allah. Dihinanya malah himo. Dihina nih nah, hibongnya. Kenapa? Karena apa istilahnya tuh akan menaikkan derajat kewaliannya. Nah, itu termasuk daripada ciri-ciri wali Allah. Bila dihina ada sarik. Tapi ada wali yang dihina sarik. Kenapa? Menutupi supaya ada ketahuan kewaliannya. Bisa berarti sarik ya. Ada kan ciri-ciri wali. Ini indah ketahuan. Ini biasanya wali-wali majzub. Tapi bila wali yang tugasnya syiar, kayak Datuk Kelampayan, ya kan, Syekh Nawawi Al-Bantani, terus tuh orang kayak guru sekumpul, ya kan, masyhur sidin tuh karena sidin syiar tugasnya. Padahal di zaman sidin Datuk Kelampayan kan banyak sejaman itu nang wali-walinya, wali mastur, walinya tersembunyi, macam-macam punya kelakuan. Nang kadang-kadang mau ulah orang sarik, cuma sariknya kada sampai nama ulah orang sarik benar tuh kada. Sini ke sini aja. Sini. Kosong ke sini. Ini kayak gini apa-apa. RT mana di RT. Maju. Nggih. Allahumma shalli ala. Jadi tugasnya tuh masing-masing. Inya indah ketahuan dirinya tuh wali. Zaman Rasulullah Nu'aim tuh diakui wali Allah juga. Padahal orangnya mau mulut gawian. Bahkan Rasulullah rancak benar digawinya juga. Sahabat yang lain sudahnya. Siapa pernah digawinya itu? Orang buta. Ya Allah, kan kelakuan. Rasulullah saking kada. Ini ujian biasa orang nang akalnya sehat. Padahal ini nak menggawi orang supaya akal akalnya sehat. Sarik nya lawan orang atau lawan inya dengan menikah lakunya. Hanya ada iman terjadi ini kada luput panggung kada Allah juga nama Allah kejadian ini kada bakalan terjadi. Si buta itu nah nama kami ya Allah. Jangan pak kami di Masjid Nabawi di masjid gitu nah. Hendak dipukuli orang, hendak dipukuli orang sahabat, ya Rasulullah jangan ditagur. Lamunnya ini ditagur karena kaminya tuh kesana kemari. Kadang ada tahu. Jadi itu orang itu kisah orang Arab Badui kan, dia dari bangsa Yahudinya kan tahu itu masjid. Nah dia mengutani kayak itu, ini tambah kami di antar Nu'aim ke masjid, tambah kami. Padahal kan mencari WC nya kabar itu. Dulu tuh kalau ada WC balik batu bak kami berduduk nah. Iyalah. Berhari ini bak kami berduduk ubahnya tuh. Nah, dan kita tuh bila melihat wali bak kami berdiri, darapan lain wali dah tuh. Bisa wali-wali daya aja. Wali Jamil Muslimin tuh muslim betul kayak itu tuh. Tapi lah juron tadi, inya hendak menutupi kewaliannya. Asalnya makaminya bagus benar. Kadang-kadang dia melihat, dia bilang ada melihat aja lawan Allah tuh menurut aja, masya Allah. Tapi pas orang melihat berdiri, makami kesana kemarin lah kemanakah mahayawakan utuh longor deh nah kemanakah indah ketahuan. Jadi orang inya tertutupi karena amun inya ketahuan jadi wali, inya diperlukan orang dan inya indah repot nang kayak itu. Inya hendak cinta. Ia hendak bercinta selalu dengan Allah dalam setiap situasi dan kondisi apapun. Bahkan orang buringan ini hilang kemanakah? Ada bertempat tuh bang, ngaraninya nih fana gila, sudah gila, kegilaan cintanya kepada Allah. Lalu ingat tuh bila malam kerja manakah? Si Ano mana aja gila, biasanya orang partai beselawaran, kojok-kojok di kampung aja. Bisa kan lihat kok, hati dia. Jadi jangan tapi namanya nyambati orang. Melani mana nih? Bisa wali atau dia? Itu bisa wali itu. Nyata dulunya kenapa kalahnya nah? Walinya daripada kita, inya kewajiban sembahyang ada lagi. Iyalah. Lamunnya ini dasar menurut kita hilang akal. Kamu dulu kader pak, pernah tulen tuh.
Kisahnya aja bisa tahu. Jadi orang kita harus sama gerakan itulah maksudnya kalau pengubuan pian menganggap nangka itu tuh. Orang gila itu kalah kita banyak di mana ini kewajiban hilang sudah. Kada wajib sembahyang lagi, kada wajib lagi nang segala kewajiban nang bagi kita nih sebagai muslim kada lagi sudah kewajiban. Nah jadi kehebatan para wali-wali itunya masing-masing tingkatannya. Jadi wali ini ketika inya nih dikenal sudah berarti inya dasar hendak Allah mengenalkan inya ke masyarakat. Allah hendak memperkenalkan inya ke masyarakat nih, ke khalayak karena dikenalkan. Kenapa? Karena inya diberi amanah supaya membimbing umat mengarahkan kepada jalan yang benar. Ini ya Allah, kita bilang umur nih ada nang 80 sudah, 70, 60, 50 sudah ke atas. Kualitas hidup tua itu aja ada meningkat-meningkatnya tuh nah. Artinya bukan masalah ekonomi lah, kualitas imannya nah maksudnya gue. Keluar bulan Ramadan kita pakai itu aja kan sih. Sangat dirugikan benar itu. Sia-sia kita nih lah hadir ke majelis taklim, tapi ilmu kada dipakai nang didapat nih nah. Bahkan daripada aja juga apa itu. Jadi ilmu yang istilahnya tuh yang ada tuh nah yang maksudnya kayak majelis taklim di masjid kah atau di mana aja itu untung bener gitu ya. Itu tuh jadi amal jariah kita tuh. Walaupun sabuting kita amaliakan, kita amalkan ilmu yang didapat itu jadi amal jariah. Ketika kita di masa sulit kina inya datang kina siapa ikam kita jangan bilang do ikam ini siapa? Aku amal soleh nang dahulu waktu ikam di dunia nang ikam usahakan benar. Padahal ikam tuh mengantuk, padahal ikam tuh uyuh, padahal ikam tuh hendak aja di rumah lawan bini. Nah cuma ngaran kecicintaannya lawan ilmu, lalu rasa tuh hilang nang hendak ini itu urusan dunia tuh. Nah iya nih datang kita di masa-masa sulit tuh di mana pas sudah hari kiamat. Inya nang membantu kita, kena nang mempermudah hisab kita. Nah, ini kadang kita nih kadang-kadang mentang-mentang sholat 5 waktu tak jaga, berjamaah di masjid tak pulang. Amalia yang lain kadang bisa tak tinggal. Puasa Senin Kamisnya, puasa Daudnya bahkan majelis taklim di mana didatangi. Di mana aja didatangi sini bilang tapi merasa bujur terus. Rasa pas sudah aku nih ahli surga bisa aku nih. Nah perasaan yang kayak itu nang akan maulah kita mengandalkan amaliyah kita nih. Padahal kada itu Rasulullah la yadkhulul jannata bi'amalihi. Tidak, la yadkhulul jannata Rasulullah tidak akan masuk surga berbuat nikah kena. La yadkhulul jannata la yadkhulu ahadukumul jannah bi'amalihi. Tidak akan masuk surga salah seorang daripada kalian itu dengan amal buat nikahnya Rasulullah. Buat sahabat itu takjub kan. Berarti kenapa nang digawe ini saat ini nih? Jadi kada masuk surga juga. Kada lain bang itu tuh karena merasa bangga dengan amaliyahnya. Nah para wali-wali Allah, apalagi ini malam ini kita nilai membaca manakib, membaca manakib Syekh Muhammad Asad Al-Banjari. Ini pikir sambungan kita tentang malam Sabtu semalam ya Allah. Pikir ingat-ingat aja juga sudah semalam-semalamnya tuh hanya aja Pak. Jadi dibaca sambungannya sedikit. Nah para wali-wali Allah. Nah saya Sidin ini masyhur di zaman Sidin banyak wali juga. Ketika Sidin tulak ke Makkah itu nah, iya kan ya? Sidin tulak ke Makkah disuruh menuntut ilmu ketika umur 30 tahun ke Makkah menuntut ilmu. Siapa di kampung tuh yang menjaga itu? Banyak yang tersembunyi ketika itu kan. 30 tahun Sidin juga di sana menuntut ilmu. Ya berbulik kalau 5 tahun di mana? Manakibnya semalam di Madinah apa?
berapa tahun, 2 tahun kan di Madinah, di Makkah. Begitu anak menyarusakan pulang ke Yaman kan di Balia, karena nih guru-gurunya cukup sudah ilmu buat kita. Nah, jadilah kita nih sebab orang-orang Indonesia nih kan di Makkah tuh banyak alim-alim orang Indonesia nih. Bahkan lah waktu di zamannya itu Syekh Nawawi Al-Bantani itu namanya, Sidin dikatakan di situ sebagai seorang yang gurunya daripada orang-orang Arab, saking alimnya Sidin itu. Lalu Sidin disuruh mengajar di Al-Azhar. Nah, alim banget tuh Sidin. Juriyat Sidin ya nang bubuan anu tuh Buya Mamal Gufran. Busbaha tuh juriyat bubuan Syekh Nawawi Al-Bantani. Alim-alim orangnya adalah muha Arab. Adalah muha Arab. Itu juriyat tuh. Ya mantap terus kesan bunyi orang ada akun menunjukkan bahwa akunnya bubuan ini buat ini kada. Jadi kita kadang bisa melihat mudah muha Arab. Habib, milik Rasulullah. Israel itu Arab, Yahudi pun Israel itu Arab tuh. Nah. Jadi kadang-kadang kita nih kakak itu kok bilang kiau Habib, iya di kiau Habib itu bener juga. Apalagi sudah masa ke masa berjalan, karena Arabnya lagi sudah muha pada banyak bonjur ya. Rantau, kandangan, barabai, menguntai, bajar baru bajar mata Qurannya banyak ya. Cuman banyak karena ketahuan. Jadi bagus saja orang bahari itu Allah mengaturkan rencana supaya jangan tahu kenapa banyak nang tahu ini banyak membawa pangkat ketujuh. Nah itu. Lalu banyak kesalahan memakai. Nah jadi para wali-wali itu masing-masing makomnya lah, masing-masing tugasnya. Bakal lakuan tadi julun banyak nang bakal lakuan supaya jangan ketahuan kewaliannya. Karena inya, kenapa jadi kada akun inya atau ketahuan kewaliannya? Inya indah repot, paham lah? Indah repot. Karena bila orang datang kepada Sidin minta banyu, tamu lain, ya sudah. No, kena. Ini kada bakal hendak maka itu lalu membuka di rumah. Lalu sambatannya membawa ngarang bawa Sidin guru padahal dukun. Nah, beda-beda tipis saja. Ada Sidin guru yang pernah jual mondok kah Sidin pernah. Tapi amun sudah niatnya lain sudah. Nah, diberi Allah kelebihan, diberi Allah karomah untuk kita tuh. Tamu lain misalnya, nah ini hati-hati karomah kan apa kan? Istidraj ya. Sidin sudah julungnya karomah udah. Kalau salah lagi nama coba-coba. Ini nyata jadi sudah. Orang-orang wali Allah itu ciri-cirinya inya ahlul firasah. Artinya ahli dalam masalah firasat atau kita tuh kasyaf. Kenapa? Karena inya kebiasaan orang bahari itu biar ingatlah bahari orang-orang bahari itu ujung orang bahari jadi bilang kupu-kupu masuk ke rumah ada tamu begini aja. Ini orang bahari nih, kok rapat-rapat orang bahari karena apa? Karena kebiasaan. Sama dong kalau orang bukan Jawa tuh loh, bila baju bekas stok begantungan bajunya gugur, ini ada tamu aja. Nah ada juga kayak itu. Kan bolehlah percaya. Karena apa percaya kadang kalau aja orang bahari kayak itu bahari itu kebiasaan. Lalu firasat ini jadi mentakwil mimpi itu kayak itu juga. Mimpi kayak ini biasanya tangan mata nih kujup-kujup sebelah kanan, kan ada duit di sangon aja. Kan ada jok bahari gitu tuh. Ada juga aku nak hijib kanan, soalnya menjanda di Sobaran tuh hijib di sini. Kan yang dapat duit pang, menjanda wajada, ya sampai sobo dapat janda. Kalau mata hijib, tangan gatal jangan sebelah kanan, gatal bener mana, anak menuntut duit banyak aja. Saya tulis jual, duit orang, duit partai. Nah, membagiakan aja pak. Nah, gatal tangannya macam-macam. Kalau itu gara-gara orang kebiasaan. Sidin nih nah, hendak turun pada rumah. Hendak berurusan bertamu orang. Sekalinya turun kucing ada menyeberang tak mau menyeberang bebulik. Nah ini isyarat berarti orang ini datangin di rumahnya kadang nanti kada bertamuan. Kebiasaan bila kucing menyeberang cakainya ada bebulik.
tak menyebarang kelihatan sih dia. Nah kucing menyebarang, aku ini urusan gandal. Saya kucingnya menyebarang kan publik lagi, ada orangnya berarti turun kan. Nah firasat orang-orang bahari itu macam-macam malah. Bayar supaya tak menyebarang, publiknya. Ada jadi sih kalau rumah, kenapa ada jadi? Ada orangnya sih dia. Kenapa jadi tahu? Asap. Nah, orang bahari kayak itu, ya Allah akan ahlu firasat orang-orang wali-wali itu ciri-ciri. Tapi ini anak menutupi kewaliannya, ini ada pun pasti juga. Dilawan orang banyak, kalau lawannya seorang, kenapa kerja itu lah? Ada apa-apa, kenapa? Masalah apa? Aku jadi ada di sana ada orangnya. Nah, caranya menutupi itu. Indah nambah pasti, padahal tahu aja. Cuma indah dipuji orang dari sini. Ini orang-orang terlanjur masyhur. Kayak ingatan bubuan keluarga kita dulu, bubuan ada bubuan lah. Bubuan habaib, bubuan syarifah, hendak silaturahmi kepada guru sekumpul bahari. Kenapa jangan bilang guru sekumpul? Karena saya pun macam-macam. Hendak bertamu sidin, hendak melihat benar sidin ada buku piah kayak apa aja. Bayar datangan ke sana, hendak berdatangan kepada guru sekumpul nih. Sidin langsung aja buka lawang karena buku piah. Nah sidin siapa tadi yang rambut punya sidin, tembak sidin langsung. Ayo tuh riset asap sih cuman kan karena orang sudah tak ketahuan salah lagi-lagiakannya sudah dijadiakannya sudah. Kan orang Palu juga kita tahu tajir ditetapkan ya Allah supaya orang jangan merendahkan kayak itu nah. Ya kadang direndahkan orang harus direndahkan. Ya ada aja Allah tuh caranya supaya orang tuh tahu bahwa sini ini kan orang sembarangan. Kayak apa caranya Allah? Jangan hendak mengatur-atur. Kalau sudah diatur-atur itu lain sudah. Padahal kalau nyelah bawa aku wali nih, dada itu dada. Wali kepada itu dada. Nah jadi Allah nak memperkenalkan inya wali kepada umat itu Allah SWT. Ada sidin teman bukan ada. Ada sidin. Jadi apa namanya banyaklah dua dari kita digimpir, masya Allah, nang tersembunyi lah. Bahkan saking bersembunyinya jadi hutan ketahuan orang aja juga. Kayak apa lagi aku di sini penuh tutupinnya. Sidin kan demam aku jadi wali cuman dia orang wali sidin itu. Kenapa kabul dua sidin? Bila sidin menyambar kayak ini kabul. Cuman kita ini kadang-kadang ada tali hati lagi, kadang-kadang imannya, rusaknya iman kita ini ada tali hati lagi. Allah Ta'ala di situ. Wah, harap wali ini sudah hingga situ aja. Padahal kita datang kepada sini itu Allah nama gerakkan. Iya kan? Kabul hajat kita Allah nama ngabulakan melalui sini. Nah, itu caranya kita bertauhid tuh. Ba'amaliyah selanjut bertauhid itu caranya kayak itu. Nah jadi karomah para wali itu terjadi itu bukan karena kehendak sidin itu ada. Sama kayak Nabi Musa tuh Nabi Musa tuh KDI-nya sidin bang namanya mencatokakan langsung tokat tuh ada bisikan suruh catokakan tongkat itu maka terbelahlah lautan catokakan ke situ. Padahal imbah itu tuh kan sakti ada tongkatnya ada. Cakap sidin tapak tangan di kamu sidin ke laut, kabalah aja tangan macam-macam. Timbai tongkat tuh jadi ular, bukan tongkatnya nang sakti ada. Nah itu tuh kada kehendak sidin ada, itu ada perintah. Ada kita ini nafsu nang memerintah kita. Iya kan? Lihat membakar hendak itu sudah. Maka jadi kadang-kadang. Nah ini orang-orang yang perbedaannya antara ini bisa dukun ini orangnya atau dasar wali wujud. Ada lawas tuh tuh bangkrut terlihat aja. Wah 2-3 hari loh. Udah sebangkrut sekali. Harap dia wali lagi. Aku tuh itu masa tak aja. Yang ada mana kayak itu. Lawan pulang kadang-kadang kita nih karena tabu bungulan kita nih lah. Bila ada tuh musuh orang kan doakannya modern belaki maling aja. Takutan model nang kabul gitu. Doa nang kada baik tuh. Kan ketakutanannya kalau kita kadang-kadang doakan orang.
dan tabrakan situ ya. Dua kabaran ini doakan aku aja. Anak-anak kada tak tuh juga kabul doa anak kada baik gitu. Jadi jangan betang-tanan. Bila orang tuh apalagi lah, lu ingat benar dulu lah piana disuruh orang, kadanya orang Jepang keluarga Jepang minta sembayangan taat supaya inya kayak ini jadi dulu kada bagus dulu niat piannya sudah supaya inya garing ya. Nah kada bagus dulu sudah ada dia bisa sembayang taat nggak aja kada bagus lah kayak itu pian. Bapak kayak apa aku disakiti terus ya ini sabar aja pian juga dulu makan hendak nang kayak itu tiwas dulu lagi hakuni semalamnya nama kawin lagi sarang dengan nikahan di kurang Tuhan dia nanti itu Tuhan kawin bos kada tahu sifat lakian nang kayak apa nang lakian kayak apa nikahan daripada memberitakan bahwa aku ini masih payung misalnya pada umur 60 udah bapak nang kayak itu tuh nah iya apa insyaallah. Nah jadi di sini adapun di antara karomah ini langsung karomahnya kita makan. Ketika beliau ini Syekh Muhammad Asad Al-Banjari atau biar kita datuk kelampaian yang Sidin ini sementara masih balik ke mana ke Indonesia. Beliau ini sempat Syekh Muhammad Asad Al-Banjari ini berkunjung di beberapa desa untuk bersinggah untuk bersembahyang Jumat sambil berta'aruf, artinya berkenal-kenalan dengan orang setempat itu dengan masyarakat yang beragama Islam di sebuah desa itu. Di samping itu pula beberapa buah masjid yang dibetulkan arah kiblatnya, jadi kan sebutin masjid aja. Ada beberapa masjid, berarti di sini kayak itulah. Ada beberapa buah masjid yang dibetulkan arah kiblatnya oleh beliau. Inilah antara lain Masjid Jembatan 5. Ada kan yang pernah kasih tahu? Ada lah yang pernah kasih tahu. Jadi Masjid Jembatan 5 itulah apa namanya? Sebabnya di mihrab Masjid Jembatan 5 terdapat yang dirubah sidin kiblatnya tuh ada tulisannya di situ berbahasa Arab yang berbunyi apa? Arah kiblat masjid ini dipalingkan ke kanan sebanyak 25 derajat oleh Syekh Muhammad Asad Al-Banjari pada tanggal 4 Safar 1182 Hijriah bertepatan tanggal 7 Mei 1772 Masehi. Nah, tatkala ditanyakan apakah arah kiblat tersebut salah, jadi maka dengan tegas ditunjukkannya dengan tangan arah kiblat yang sebenarnya. Kayak apa kali kan kesesaktiannya sedikit. Dan kepada yang hadir saat itu dipersilahkan menilik dari celah-celah lubang tangan baju jubahnya. Ketika dilihat dari celah-celah lubang tangan baju jubahnya itu nampak dengan jelas kelihatan Baitullah. Asap jadinya orang kayak itulah. Oh pas sudah berarti arahnya. Kan bahari orang kesaktian terpakai benar kayak ini. Wah ini karena zaman modern sudah berkembang. Ada alatnya. Ya kan? Apa kompas ya ada. Wah ini HP kita Masya Allah canggihnya luar biasa. Ada aplikasinya berdiandak. Kemana aja kita memandang? Putarnya kan aplikasi orang berulah canggihnya leh. Kadang kali lagi mencari arah kiblat di masjid apa tuh di Parakwada itu kan masjid Kuba lo kesana lagi tuh ada masjid Nurul Karuba. Masjid Nurul Karuba itu kan kalau diubah lagi dah dasar kiblatnya, jadi dimiringkan sedikit tuh bila sap muka dimiringkan sedikit. Jadi asal ada bagus saya lihat tuh pernah miring tuh masjidnya di dalam
Karena kan kalau dirubah-rubah lagi sudah maka bagus ben dalamnya wah ini. Nah, itu talawas pang itu Masjid Al-Karuba itu lahan bubuhan PLN itu sumbangan dari PLN baru. Makanya katanya Nurul Karuba cahaya listrik. Artinya Nurul Karuba itu cahaya listrik. Nah jadi kayak itulah, Masya Allah. Ada wahid ini apa namanya kadeda lagi zamannya hendak menunjukkan nangka itu kayak gitu. Betampai itu kita yang ada di orang koyok di orang, ya lah. Syekh Muhammad Asad Al-Banjari ini apa diajak naik kapal dan sampai di tengah laut. Oleh siapa? Diajak saja oleh gubernur jenderal. Pulang orangnya ditanyakan lagi berapa dalamnya lautan ini. Tahun ini. Dengan tersenyum beliau menjawab sekian kaki di sini gitu. Setelah tidak apa namanya setelah diteliti, ya kan, bebuan namanya apa ada alat ukurnya mungkin dulu tuh kayak apa kada tahu. Bujur sekalinya. Nah, pakai tali kalau mungkin bayar itu lah. Diukur talinya timbay nah berapa dalam manaki pada sebutingnya tuh pakai tali mau ukurnya. Semenjak itulah beliau diberi gelar Tuan Haji Besar yang akhirnya oleh masyarakat Banjar bergelar itu menjadi sebutan Tuan Syurgi Haji Bubasar. Maka itu gelar sidin lah. Tatkala beliau akan melanjutkan perjalanan pulang ke kampung halaman, banyak hadiah-hadiah yang diterimanya dari masyarakat Jakarta sebagai bingkisan atau kenang-kenangan. Jadi kita tahu sini nak boleh ke kampung mas, kan singgah ke Jakarta ya. Banyak disambut orang, ya kan. Antara lain hadiah dari Gubernur Jenderal berupa sebuah ranjang tempat tidur dari kayu jati dan sebuah kaca cermin yang tebal. Nah menurut riwayat Sabawah ini masih ada. Nah di rumah Sidin itu. Menurut riwayat itu kada pernah jumpa rumah Sidin masih ada rumah ini lah. Kada pernah rumahnya ada kalau masih kalah didiami siapakah atau tahu kayaknya sih dijadikan apa jurang sejarah. Syekh Muhammad Asad Al-Banjari ini tiba di Martapura pada bulan Ramadan 1186 Hijriah, bertepatan bulan Desember 1772 Miladiyah. Kala itu ya kan. Pada saat itu kerajaan Banjar itu dipimpin Sultan Tahmidullah bin Sultan Tamjidullah. Sesampainya di Martapura, Syekh Muhammad Asad Al-Banjari langsung menyusun langkah-langkah dakwah beliau. Bakalan dipakai orang nyebut ilmu, ya Allah. Nah jadi orang-orang bahari itu bila sudah boleh kampungnya bakalan tak pakai itu. Ada ini kita nih kebanyakan sudah pondok pesantren. Bila bulik ini ada nang jadi tuang gunting, ada nang membica saja, ada nang macam-macam. Jadi apa-apakah? Ada yang dasar jadi guru. Tak pakai ilmu. Paling kadang-kadang ada yang jadi guru ngaji. Nah, jadi masing-masing. Ada dahulu Pak Gubernur Manasehat menyampaikan kalau kawan di sini ilmu itu dipakai, digunakan ilmu nang ada tuh. Sekecil-kecilnya jadi guru ngaji, seringan-ringannya ya kalah. Padahal guru mengaji ini harapkan orang tuh anak kita ini adalah bisa mengaji
Amun kada guru ngaji nang melajari akan kada mungkin bisanya mengaji. Habis bisa mengajinya masuk pondok pesantren diterima, dites diterima, mengajinya bagus. Nah, jadi orang alim, ya kan? Gara-gara siapa? Gara-gara guru mengaji. Cuman banyak nang kada ingat. Long guru mengaji, Tuhan sudah sendiri, ya kan? Tuhan sendiri sudah. Muridnya lulus pondok pesantren ke sana buka majlis di rumah di kampung, buka majlis di kampung, guru mengajinya hadir, guru mengaji sidin bahari itu nah, gurunya mengaji bahari itu hadir di majlis itu, duduk di buju-buju sana nah para mesin cuci bersandar saja itu nah. Iro soalnya bingung aja kan kayak itu tenalahan karena sedih mendengarkan himbung banget. Jadi dalam hati sedih, ini iya kabur kunang dahulu lah aku pelajari. Maulah kayak itu kira-kira. Sini tuh sudah ingat lagi sudah. Ujar orang atau kalumpanan. Lain kalimpanan lain lah. Bahasa Orosowa ini kan sedih beda-beda sedikit ya. Beda baris sudah berubah. Penjahit aja mau dibarisakan ke atas penjahat. Ya Allah. Sedikit. Jadi kalumpanan ada pengingatannya lah. Ya lah mau gimana lah. Kan bahasa kalumpanan apa aja, kalimpanan lain pulang ya kuando bener. Tuhan, ya aku di sini asa kapin juga. Nang murid ini tahu aja bahwa sendiri itu gurunya mengaji, jangan heran-heran. Nah, bahayanya hati-hati dia. Ada guru berarti mengaji itu banyak ya. Nah nyata benar, mama pang dulu guru mengaji itu nang orang bayan itu. Melancarkan mengaji Al-Qurannya jadi masjid. Jadi guru masjid itu bergantian karena banyak yang melajari kita guru ini namanya kosong dekani kan itu banyak anak-anak bahari di masjid itu gratis saya kedua bayaran ngaji berapa ngomong 1, 2, 3, 4 ngaji ke anak-anak gaya di luar nih ada kawannya udah sudah tuntong nasa itu woi siapa lagi ya begitu gurunya kami dulu. Aku aja berebut, masuk ke dalam, ngereng-ngereng ya kamu bujurin aja. Habis begayaan. Tadi jadi gurunya pulang lah. Sudah bodoh aja, sudah tadi aja. Ya, tapi tak kentut aja. Bodoh dulu kan jadi. Karena jadi yang lain ulang aja dulu. Nah, itu hari kami mengaji itu di Masjid Al-Jafri itu nah, Masjid Putih. Masjid Putih itu lain masjid itu. Ada dulu yang di sininya tuh nah. Bahari situ kami belajar mengaji bahari. Nah, bukan guru wahid arwah itu, bukan guru udin, dasar kalau guru wahid, guru udin itu oleh guru arwah guru wahid, anak daripada siapa? Guru Khalid, ya kan? Guru Khalid itu bukan keluarga aja tuh, bukan berapa? Tiba di Paninian, di Witan Abah, bukan keluarga aja tuh, ada orang ada. Jadi, alhamdulillah itu kada apa-apa, malah kita lah ngaran nandung. Ulun kepada bayi semalam itu silaturahmi lawan keluarga banyak kisah-kisah macam-macam. Jadi pakaian tiba di abah, pakaian tiba di mama. Tuh alhamdulillah orang-orang yang guru-guru juga bahari itu. Jadi orang-orangnya juga turut runtutannya tuh nang sampai nang kawak itu tuh. Nang kawak itu tuh orang-orangnya juga. Memang ada kita kan ada bakal hendak. Ya tadi jualan. Kan ada juga bakal hendak kita hendak membuka majelis ini. Ada hendak bakal hendak kawan. Tapi disuruh diamanahi. Ini jualan ini guru mengkata kasyaf kurang ada hendak namanya orang untuk buka majelis. Tidak izin lah masih buka. Ada jalan menjaga kan. Ada anak sembarangan asal buka majelis. Datangi pengguruan guru kira-kira lu bagus lah bacakan kitab ini. Di sini bacakan bagus. Kayak tadi kampung kan kayak begini kan. Jadi orang-orang bahari itu biarlah bergelar-gelar haji itu kan sembarangan. Bergelar haji itu orang bahari kan sembarangan. Besar orang pilihan bahari itu lah tuh. Pakaian tuh haji amat asyad. Pada Tuhan, ya non belum pada Tuhan namanya. Mau ubur di kemudian sini. Ada kain tiba-tiba tuh haji asnawi kan sih. Nah sama lawan pakaian berkamarnya haji asnawi juga.
Pas dilihat ke atas ada orang juga akhirnya raraitan aja. Cuman kita ini kadang-kadang apa ya, hendak mencari nah kayak itu asal ada waktu akhirnya asal ada waktu mencari-cari kayak gitu. Masya Allah lah. Nah jadi si Din ini nih sudah sampai di kampung Datuk Kalampayan nih, ya kan? Datuk Kalampayan ini hanya tahun ini jangan pindah rame, bahari kita tapi rame ya lah, ya kan? Ini guru sekumpul tuh bang nang meramiakan bahari awal mulanya bahaul nih. Di majlis bahari kita ada bahaulan, ada kan pian. Ulun kabar semalam tuh pian tahu lah, pas bulikannya tas sedisi lawan bubuan datang orang bulik bahaul Datuk Kalampayan. Tapi untung ada sejalur kan, ya kalah macet banyak bener orang arah ke sana tuh, arah kaulu sungai itu. Maka kami silaturahmi ke Berabe itu melangi guru-guru keadaan orangnya. Kerjaan orangnya guru-guru di sana. Anu jar kahaulan. Kalampayan beretan orangnya. Jurang bipai lo Habib kita ke Berabe sama orang bipai kita jadi kucuk-kucuk di sini jurang ini. Orangnya kan keadaan, pas ada waktu situ aja juga. Tapi pasal tamu paninian, Pak Acilan ke tamu. Pak Acilan ini daripada arwah guru Mas Rawan. Guru Mas Rawan itu di Berabe itu orang tahuan mereka. Marindah di Berabe itu tahuan orang arwah guru Mas Rawan tuh. Jadi apa ngarannya? Berkisah sih deh. Bini arwah guru Mas Rawan nih nah. Di sini apa kakalan aja tulak-tulak ke sana aja. Di sini banyaknya sakit aja. Orang mau dasar bujur-bujur cinta atau amalia nanya, betul lah kesana apa di kampung makan di sini. Siapa nama alian aja? Nama ibakiakan masjidnya di sini aja. Kembali ke dalam kayak itu di sini. Dulu di sana kendaraan nali benar nama acaraan nih ya Allah. Bahari orang bersepeda gini harap sudah, bisa sepeda tuh nah, harap sudah. Wah ini kendaraan mah kayak acak bahambur berjualan orang mah ramai. Bahkan uang mukanya 500.000 bulanannya 1.500.000 asal dapat hak kendaraan aja sebulan kali bayar lagi kabur orangnya iwasnya sih dimurahkan saking supaya berisi kendaraan cuman penumpian tolak ke Makkah nah mencari kendaraannya nggak ada lihat mobil aja nggak ada mungkin ada banyak apa orang harus keluar rumah langgang jalan raya ini sunyi kayak berbian jalan raya itu sunyi kantor-kantor tempat orang pegawai itu sunyi tapi pegawai aja orang di dalam kendaraan tuh alih paling kendaraan polisi yang ada patrolinya memantau jalan kan jadi orang-orang bahari itu lah bila bahaji itu ada sembarangan besar alim orang itu nah jadi artinya di sini Sidin ketika Sidin ini orang dasar alim orangnya di sini sawat mengajar juga di sana Datuk Kalampayan itu Makta mengajar sini dan sembarangan ditunjuk sini sebagai mufti pulang ke sini. Boleh ke Indonesia begini aja. Bahkan kitab Sidin ini nih Sabilal Muhtadin mendunia. Ada Indonesia aja, ada mendunia kitab Sidin ini. Masya Allah. Berapa jilid tuh kitab Sabilal Muhtadin itu banyak banget kalau 5 kan 6 jilidnya. Macam-macam bab di situ ada sembarangan maharah kitab. Tatkala Syekh Muhammad Al-Satu Banjani telah menikah dengan ratu Aminah binti Pangeran Toha bin Sultan Hamidullah, maka oleh baginda Sultan Tahmidullah beliau dihadiahi sebidang apa ini? Sebidang tanah lah. Untuk apa? Untuk perkampungan semua istri dan anak cucunya artinya dijulungi hadiah modal artinya ngarang orang ini alim ya kan dirabuti orang kan orang berilmu tuh dahulu tuh makanya untuk Kalampayan di sini banyak ini. Jadi beliau di tempat itulah beliau
membuat suatu komplek perumahan bahasa kita tuh ya kan, yaitu bangunan rumah pertama dimulai dari sebelah ulu atau timur kita, istrinya Markidah. Rumah kedua istrinya keturunan Cina, namanya Guat. Nah, seterusnya ada sebuah bangunan langgar atau musola, gasan melakukan sholat berjamaah diulah juga di situ di komplek tadi. Rumah ketiga istrinya Ratu Aminah binti Pangeran Toha. Selain itu ada sebuah lagi bangunan merupakan balai perpustakaan dan tempat mengajar. Nah dulu kadang-kadang kayak belum pakai kelas-kelas tuh kadang-kadang, karena siapa yang belajar tuh anom belajar. Kayak di Pangna apa majelisan modelnya, kayak ada pendopo kayak itu gimana. Rumah keempat, ini sampai ke berapa rumahnya nek? Istrinya yang bernama, istri yang tertua yaitu siapa? Batu Bajut, ya kan? Bajut yang sini. Mengenai rumah untuk anak-anak dan cucu-cucunya semuanya di belakang, yang akhirnya komplek perkampungan tersebut terkenal dengan nama Kampung Dalam Pagar. Kayak itu. Jadi dalam pagar itu kan bilang habis buat dilihat sidin aja tuh. Nah, kita kan tahu di Kampung Dalam Pagar dan di balai perpustakaan yang dibinanya itu adalah merupakan markas tempat beliau mengajar, menyiarkan ilmu, dan berbondong-bondong orang yang datang dari berbagai pelosok penjuru kampung. Hampir sampai di bawah sini membuka majelis ujar kita kayak itu, tulakan orang ke sana. Jauh kadang-kadang dulu tuh orang bahar itu bepapal hendak menuju ke sana. Rumah jarang-jarang masih, ya kan? Semuanya ingin atau hendak merasakan betapa lezatnya ilmu yang didapat oleh beliau yang dirangkumnya selama berada di kota Makkah dan Madinah. Jadi langka orang-orang yang kawatulak ke sana, karena kebetulan sidinnya diangkat anak oleh raja dahulu itu, lalu itulah akan kawat. Jadi kayak itu orang bahari itulah. Masya Allah, tabarakallah. Ada ini kita beasiswa kah? Biar kita tahu. Nah jadi bepadir masalah beasiswa. Ulun ada tetamu pak guru lah. Tamu guru itu sidin ini seangkatan lawan guru darat. Siapa ngarasin kelingat ulun? Dengan ngarasin. Jadi seangkatan guru darat baru di sini makan serantang bahasanya di kota anu tuh serantang selungkol jadi kita baru sidin sorana berkisah loh. Jadi sebelum itu tuh awal berangkat ke Makkah tuh gara-gara beasiswa, kan? Pemerintah peduli dengan hal-hal kayak itu tuh. Itu sama aja kita kayak raja ya, kalau bahasanya tentang peduli dengan orang-orang yang memiliki kelebihan, kecerdasan. Sama aja tuh benar kayak itu, karena betul kalau itu bisa cerdas orang bahari itu sedin tuh, alim kelihatan tuh kecerdasannya, lalu ditulakakan gratis. Nah, jadi kita ya sama beasiswa menurut kayak gitu. Nah jadi pas kalau tetamu lawan sidin itu pas di masjid Ubay juga lawan ulun kan tahu bahwa sidin itu termasuk orang alim juga. Sidin mau bawa orang haji, bawa umrah. Jadi punya guru-guru kelihatan tuh ada pindah ada terlalu tua, mungkin karena pergaulan sidin lah.
Kada kelihatan Tuhan tuh namoha. Kada kelihatan Tuhan. Jadi bila pian ulah moha ini nah tak terlihat pina anom aja. Kada terlalu istilahnya kada terlalu boros benar tuh nah. Kan ada umur 30, 35, kayak 40 habis ada umur kurang tuh. Ya Allah, kadang-kadang tenang kayak itu. Jangan tapi rancak merawat itu aja. Jangan tapi rancak merawat. Teman-teman merawat gitu. Ya kan? Itu yang boros tuh muka itu. Jadi ada amalan yang dijasa Sidin lawan kita. Dan sejarah Sidin apa? Amalan ini harap tuh sampai harap amalannya. Kenapa? Terbukti sudah banyak terbukti. Setahun aja pian malakan insya Allah di sini. Nah dijasakan lawan buat pian antaklah beri. Oh dijasakan pulang. Antak maka amun pian malakannya bisa sugih. Lu ulun gaya bener nih. Bisa sugih pian malakannya. Sidin sono kisah ulun membuktiakan ya Sidin. Inya salawatnya handap aja. Tapi ngalih dibaca. Handap bagi ulun handap aja bang. Jadi Jasidin ini salawat baca 10 kali sebelum hendak guring kenal ditilam hendak guring lah baca 10 kali kalau banyak lah. Tapi berwudu dahulu. 4 bulan pertama pian mengamalkan kelihatan sudah. Ini banyak nama gawi sudah Jasidin. Nah, ini mulai gurus ngumpul juga amalnya karena sih menghadap nama gurus ngumpul sangat dulu. Langgar raudah itu sini sawat mengingatkan manyemen juga. Sini nama kisah langsung orang kita. Nah, sini sama bisa. Ada nomor HP-nya nih cuma kali kita harus jualan. LC ujungnya kan sedikit paham di sana. Sama guru dari sawat kasih tahu kalau. Jangan guru dari Maspur di sini. Nah jadi diamalkan itu aja sih amaliannya itu tuh sebelum guring itu 10 kali. Apakah itu? Jadi kalau ini ketinggian gue fotokopiannya tadi tertinggal di rumah. Ada salat bagi insya Allah minggu Budi atau malam Sabtu. Jadi bacaan itu kayak inilah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi adada ma yaliqu bikamalillah wa kama yaliqu bikamalih. Itu aja. Baca 10 kali. Hendak bagus lagi bacanya tuh pian baca terus sampai pian taguring. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ala alihi adada ma yaliqu bikamalillah wa kama yaliqu bikamalih. Baca terus sampai belum hafal lihat tulisannya. Ada tulisannya atau andak di atas membakal lambu nyaman menempel lagi tapi berapa jenang bini gabil lagi yang kadangnya Allah sebamalan dulu kenapa lah gawi kamu aku betal aku udah jenang bini nah iyanya nih higa dia nak mobil lagi mau gabil udahnya kawan mana apa lah kan lagi nanti jadi lagi pergi pulang ada dulu nah jadi kayak itu mah amaliyah akannya karena ada ulun fotokopi akan lah Sidin kayak anu bener tuh Pak aku belum terbukti saya 4 bulan pertama aja Sidin ketika kita kelihatan naik ekonomi ini itu sisihkan 2,5% hari mulai 4 bulan tuh latihannya Sidin 4 bulan pertama sisihkan 2,5% dari penghasilan kita misalnya kuliahnya hari ini 10.250 rupiah sisihkan kan gue jauh tinggal nih setahun kan harusnya sampai setahun misalnya tuh 4 bulan pertama pokoknya setiap bulan sekali kalau warakan itu tuh memberi makannya siapakah tak kumpul misalnya tak kumpul 20.000 misalnya 20.000 aja tak kumpul ada apa latihan tuh kena menarik kena yang lain-lain tuh bakar jauhnya hartanya nah 4 bulan kedua 8 bulan kalau sudah tuh ada pulang kita perubahan tuh menaik di sini kan sudah setahun kan sudah kelihatan kan sini seorang berkisah tuh. Jadi bacaan itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi adada ma yaliqu bi kamalillah wa kama yaliqu bi kamalih. Baca 10 kali sebelum guring, tapi itu wudu dulu.
hendak bagusnya baca tarosna, baca tasbih sampai dia guring. Bagus lagi, berapa dapatnya terserah. Tapi pang anu jar sampai ke guring itu bagus lagi ya, bagus lagi. Soalnya sini mantok benar, hanya separuh membaca tak guring dah. Sampai guring tiap kali membaca sampai tak guring. Iya aja, marah bener kan. Inggih, kalau ada apa aja deh. Ya membaca bajuju, membaca Allahumma sholli ala mangantok tak guring. Belum dapat sebuting lagi. Ya kita nak kata bisa membaca ini kadang-kadang bajuju. Jadi ada minta tulisan Ustaz, tulisan mang Latinnya aja jangan malamnya nih. Lu tulisan emang tadi tuh orang tulisan. Nah ini kayak pembacanya aja. Ya lu bisa kan baca apa? Bisa atau baca sendiri. Bisa ya kalau sendiri. Nah baca juga 10 kali sebelum guring. Lamunnya anu pamnya, enak. Kalau bikin hendak mandi dulu aja. Jangan sebelum kita kali tapi nggak pernah ada anu kali mandi aja dulu kalau biar. Tapi emang sudah anak guring dulu dia kada mandi kada apa-apa. Nah itu amalia anak itu. Ulun di guru yang ada tiap malam lawan dua laki lawan bini itu pasti dah. Misalnya deh kan, ya apabila lagi mama kan ngomong kayak itu terus bacaan itu lain pulang berarti amaliahnya kayak itu dah. Nah itu tuh amalan Tuhan insyaallah. Insyaallah kita akan bawakan kita minggu dulu lah atau malam Sabtu nih kan bagi anak amalan lah. Tapi katakan dulu amaliyah itu orang-orang dulu tuh dia menjadi cangkal tuh kenapa? Karena ini orang penuntut lah. Lawan pulang ini jadi kenapa menggawi sesuatu hal yang salah tuh udah mau. Nang lain hakinya tuh udah mau makan. Lain hakinya tuh nah. Ini kan kadang-kadang kita ya Allah paling kan lagi masalah rezeki ini nah maka rasa kadang-kadang ada kami itu di masjid tuh lah bila acara maulid ke Islamiran tuh kalau buat ibu-ibu tuh nah berdulu kadang-kadang ngambil buah-buah di mukanya padahal udah tumpang lagi pemburuannya makannya aku ambil berabut paninya padahal kan repot kami panitia tuh melihat apa enggak dulu cuma ambil nih kami belum makan lagi kan bila acara-acara maulid kenapa jangan bilang hitung 7 orangnya tuh di masjid kami itu dah puluh badan Masya Allah pianlah ada biadab jadi keluarkan di surga itu kan belum makan gitu jadi tahi ya lah jadi tahi dikasih ya Allah ya Rasulullah disadari ya gitu. Kita tuh jemaah masjid kami tuh nabian semalam sehat bener sih dia sembayang maghrib sawat di belakang ulun kurang tuh kamu orang sudah itu isuk subuh meninggal subuh tadi dia bukan dia tadi berapa di belakangnya cuma sih bisa istiqomah ke majelis istiqomah ke masjid 5 waktu nih rajin orangnya juga nama antara kita kan guru deret semalam tuh sini tuh kan bubuan anu kakaknya anu Ustaz Sahdi deh tahu ya nang Masjid Al Munawwarah Masjid Agung Ustaz Sahdi nah kakaknya sini tuh Muhammad Amin tuh nak kakak sini tuh meninggal semalam Ustaz Sahdi tuh kakak oleh Mujibur Rahman Ustaz Mujib sekampung tuh dari dia Amin jadi meninggal semalam kakak sini tuh kan nah sini tuh istiqomah tuh di majelis tuh di masjid istiqomah kan tahu kita umur kita tahu kita hari ini sehat esok hilang tuh orang insyaallah mudah-mudahan Allah angkat penyakit lah berdekat kita nih lah nanti saya penyakit oleh Allah Subhanahu Wa Taala penyakit ini biar tidak dipikirkan ya tapi ditakutan ini ke orang tuh ini yang mensinggah pada kita tuh berarti Allah ada maksud Allah tuh. Kamu kita mengeluh dari mati-mati lawan penyakit yang dijunungi berarti kita ada apa namanya ada ketujuh dengan ketetapan Allah. Nah, orang beriman tuh kualitasnya naik sudah ada lagi nang kita mengeluh aja ada. Dijunungi rezeki saya ini kita lagi mengeluh. Naik sudah potensi iman itu sudah ada lagi. Kalau menurun, semakin tua semakin menurun kan lucu banget gitu. Nah, jadi
diantaranya yaitulah amalan-amalan suluk atau perjalanan para wali-wali Allah ketika ini hendak melalui perjalanan jadi orang yang baik, jadi orang yang soleh, jadi orang-orang pilihan itu memang akan dikehendaki. Tapi ketika ini diberikan kemudahan oleh Allah untuk menuju kepada situ tuh, kita kenal dengan orang-orang soleh, kenal dengan para alim-alim ulama, mau duduk-duduk bersama orang-orang yang soleh, orang-orang yang alim-alim, mau siapa yang menggerakkan tuh Allah memberikan kemudahan supaya ini termasuk daripada bagian daripada yang baik-baik. Nah, terus yang ada pernah mau duduk Pak sebelum dapat hidayah aja, jangan kita menyambatinya. Kita ini jangan merasa paling bagus, merasa paling pas sudah loh kalian yang ada ini jangan. Yang ada jaminan kita ini berita orang yang duduk majelis kita ada mesti jaminannya itu selamat kada. Nah jadi ada apa namanya, kita tuh setiap beramaliyah ujung-ujungnya mengharap apa, rahmat Allah aja. Ya Allah berikan rahmat pian lawan kami ini ya Allah. Kalau kada gara-gara rahmat pian ini karena kau juga kami masuk ke dalam surga pian ya Allah. Nah, kada bakalan masuk daripada bagian di dalam surga ya Allah, kada bakalan. Kamu kada gara rahmat pian. Ulun kau beribadah, ulun kau masuk, kau hadir ke majlis ilmu, ulun kau mengaji, membaca Al-Quran sampai sekian kali kata, amun kada rahmat Allah, kada bakalan. Kamu tamu-tamu bagus suara, hanyar mau terus. Inya kada mengaji di rumah orang tua tapi cuma merasa bagus suara 4 juta terus karena mic-nya ring. Jadi dipuji orang juga. Wah mengaji Al-Quran yang ketujuh kalau kayak gitu orang tuh kadang-kadang Masya Allah. Nah jadi mudah-mudahan kita inilah jujur aja. Itu tadi kita ini hanya beberapa tahun terakhir aja nang ketujuh haul-haul ini. Kamu orang guru-guru baru itu makanya bertawasul Pak, ada lain Pak mahadiyahi biasa paguruan sini. Gua paguruan nih, guru sanadnya sampai kepada Rasulullah. Sampai siapa wali-walinya kirimnya Al-Fatihah, guru-guru sini, guru-guru sampai. Ulun-ulun ini kadang merasa murid guru sombong gimana orang duduk itu aja tapi kalian